Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai masih pada pembahasan tentang adab-adab pengajar di majelisnya ataupun di tempat-tempat lain dan di waktu kapanpun, ya, adab seorang pengajar kepada murid-muridnya baik di majelisnya ataupun secara mutlak. Kita sampai pada adab yang ke-10, al-ashir, ayadhkura lit-talabah qawaid al-fan allati la tankharim. Ya, yaitu hendaknya seorang pengajar itu menyebutkan kepada para muridnya kaidah-kaidah dalam bidang ilmu yang sedang dibahas, allati la tankhari, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku umum, mencakup seluruh furu' yang ada, yang merupakan cakupan dari kaidah tersebut, yakni tidak ada pengecualian. Al-qawaid allati la tankharim maksudnya adalah kaidah-kaidah yang tidak memiliki pengecualian. Karena kaidah itu ada dua jenis, yaitu kaidah yang umum dan tidak ada pengecualiannya sama sekali. Contohnya misalkan, ya, setiap mubtada itu marfu', tidak ditemukan adanya mubtada yang tidak marfu'. Maka ini kaidah yang umum. Sedangkan kaidah jenis kedua adalah kaidah yang bisa jadi memiliki beberapa pengecualian. Memiliki, ya, harusnya masalah tersebut berada dalam cakupan kaidah tersebut, tapi masalah tersebut tidak bisa diterapkan kaidah tersebut. Pengecualian, ya. Maka itu tidak membuat kaidah tersebut tidak sah sebagai kaidah, ya, tidak menciderai statement tersebut sebagai kaidah. Tetap bisa disebut sebagai kaidah selama pengecualiannya, ya, tidak banyak. Kalau pengecualiannya banyak sekali, ya berarti antum merumuskan kaidahnya salah-salah, ya. Imma mutlaqan kataqdimil mubasyarah 'ala sabab fid dhaman au ghaliban. Ini yang disebut oleh penulis di sini kaidah yang la tankhari, kaidah yang tidak ada pengecualian, itu imma mutlaqan, secara mutlak, yakni tidak ada pengecualian sama sekali. Au ghaliban, atau tidak ada pengecualian secara kondisi dominan. Berarti apa? Bisa jadi masih ada pengecualian satu atau dua atau tiga dan beberapa, begitu, ya. Nah, contoh kaidah yang la tankharim mutlaqan, contoh kaidah yang umum yang tidak ada pengecualian sama sekali di dalamnya, kata penulis, kataqdimil mubasyarah 'ala sabab fid dhaman, seperti mendahulukan al-mubasyarah terhadap as-sabab dalam masalah dhaman. Ya, ini pembahasan dalam masalah fikih. Maka di sini kita lihat para ulama seringkali ketika membahas suatu masalah di bidang ilmu seperti misalkan tafsir atau di syarah hadis atau di kitab adab seperti kitab ini, maka terkadang menyebutkan suatu masalah di bidang fikih, terkadang menyebutkan suatu masalah dari akidah, terkadang dalam kitab fikih menyebutkan suatu kaidah dari bidang ilmu tafsir, atau terkadang menyebutkan suatu kaidah dari bidang ilmu balaghah. Apa faedahnya dari sini? Faedahnya adalah ilmu itu saling terkait satu sama lain. Ya, bidang ilmu syar'i antara satu dengan yang lainnya itu saling terkait satu sama lain. Sehingga itu mengapa penuntut ilmu wajib untuk menuntut ilmu syar'i secara tadarruj di bawah bimbingan guru, seorang guru atau para guru yang ilmunya mungkin, sehingga jadi, gitu, ya, sehingga ilmunya tidak setengah-setengah. Bayangkan misalkan seseorang
getolnya bahas fikih muamalat, tapi bahasa Arabnya tonyelatoh, bahasa Madura. Apa tonyelatoh? Ya, ini belepotan. Maka tidak bisa. Ya. Seseorang getolnya bahas fikih pernikahan misalnya, tapi usul fikih nggak bisa. Ini belepotan nanti ilmunya. Ya, dia akan suatu saat nanti akan mengucapkan statement yang yakni aneh, tidak dikenal oleh penuntut ilmu atau orang yang berilmu di bidang tersebut. Kataqdimil mubasyarah ala sabab fid dhaman, ini maksudnya adalah dalam masalah dhaman, ketika ada seseorang, ada dua orang, yang satu mubasyir, yang satu mutasabbib. Siapakah yang harus mengganti rugi? Contoh misalkan, kita langsung contoh ya supaya mudah. Ada yang sudah paham masalah ini sebelumnya? Sudah pernah belajar fikih sampai bab dhaman? Belajar fikih sampai bab air sudah mundur teratur, ya, betul tidak? Bab air itu bab paling pertama di kitab fikih, apalagi jangankan sampai bab dhaman. Ketika misalkan ada seseorang gali sumur, taib, kemudian setelah dia gali sumur, dia tinggalkan begitu saja. Kemudian ada orang lain yang yakni menjerumuskan orang ketiga ke dalam sumur tersebut. Berbahaya. Yakni ini perbuatan jahat ya, perbuatan buruk, tapi itulah yang terjadi. Jadi si A menggali sumur, kemudian si B melihat si C jalan di dekat situ, kemudian si B langsung nendang. Sehingga si C jatuh ke dalam sumur tersebut. Nah, siapakah yang harus ganti rugi? A atau B? Kaidahnya adalah taqdimul mubasyarah 'alal sabab, taqdimul mubasyir 'alal mutasabbib. Yaitu yang mengganti rugi adalah orang yang berperan langsung mencelakakan si C, bukan orang yang membuat adanya sebab si C celaka, yaitu orang yang menggali sumur. Bisa jadi ada orang berkata, kalau si A gak gali sumur, maka si C gak akan celaka. Tetap kita katakan, ya, kita katakan, toib, argumentasi antum benar. Tetapi di sini ada berkumpul dua illah, dua sebab, dua penyebab gitu ya. Yang pertama adalah orang yang gali sumur, yang kedua adalah orang yang menjerumuskan si C secara langsung. Maka siapakah atau apakah penyebab yang lebih dekat dengan kejadian? Si B yang menjerumuskan si C. Maka itulah yang dikedepankan. Itulah mengapa di sini disebutkan taqdimul mubasyarah, mengedepankan. Ini isyarat bahwa dua-duanya sama-sama bertanggung jawab sebenarnya. Dua-duanya sama-sama menyebabkan. Yang satu secara langsung, yang satu secara tidak langsung. Tapi siapakah yang harus bayar dhaman, ganti rugi? Yang lebih dekat terhadap kejadian. Itulah mengapa di sini kaidahnya taqdimul mubasyarah 'alal sabab fid dhaman. Sampai sini jelas? Nah, ini yang disebut sebagai taswirul masalah, yang kita sebut di pembahasan sebelumnya, penggambaran masalah. Sebelum dijelaskan seperti ini, antum sudah terbayang tidak ketika disebutkan kalimat barusan? Belum terbayang. Ketika dijelaskan, itu loh, ini kasusnya begini. Nah, ini berarti antum sedang mempelajari penggambaran masalah. Nah, penggambaran masalah itu harus dipelajari secara runtut, secara sedikit demi sedikit, secara rutin, secara istiqomah, sehingga ya seluruh pembahasan dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir, dalam masalah hadis, dalam masalah nahwu, sharaf, balaghah dan seterusnya, sehingga itu semuanya jadi jelas, terbuka satu persatu. Itu hanya bisa didapat di kajian kitab yang menjelaskan bidang-bidang ilmu ini secara rutin dan istiqomah. Bukan di kajian tematik. Baik. Nah, sebagaimana yang anak sebutkan, masing-masing memiliki dua manfaatnya, masing-masing dua kajian tersebut memiliki manfaatnya masing-masing. Akan tapi yang membangun, yang membuat bangunan ilmu seseorang menjadi kokoh, itu adalah di kajian kitab. Taib. Kalau di Inggris, salah satu peraturannya adalah, misalkan genteng rumah kita rusak. Ini sudah Anda ceritakan belum?
Misalkan genteng rumah kita rusak, ada bolong di atap rumah atau genteng rumah kita. Kemudian ada pencuri yang naik ke rumah kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi misalkan ada pencuri yang naik ke rumah kita. Kemudian kalau misalkan pencuri tersebut kakinya terperosok di genteng kita atau di atap kita karena kesalahan dia sendiri, suruh siapa naik-naik ke situ, tapi dia terperosok gara-gara genteng kita sudah dari sananya sudah rusak, maka si pencuri bisa menuntut kita. Mengapa tidak memberikan tulisan hati-hati ada lubang di genteng? Iya, pencuri bisa menuntut kita. Itu hukum di negeri antah berantah. Ya, ini aneh sekali. Itulah kalau hukum itu pakai kreasi sendiri, bukan. Taib. Au ghaliban kal yamini 'alal mudda'a 'alai idza lam takun bayyinatun illa fil qasamah. Kaidah yang la tanharim secara ghaliban, yaitu kaidah yang berlaku umum tapi ada pengecualian sedikit gitu ya. Contohnya apa? Al yamin 'alal mudda'a 'alai idza lam takun bayyinatun illa fil qasamah. Baik. Ini penjelasannya agak panjang. Sekarang, kaidah asalnya adalah al yamin al bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ya, kaidah asalnya adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Bukti itu wajib dihadirkan bagi orang yang menuduh, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari. Jadi kalau misalkan ada seorang menuduh, maka hukum asalnya adalah dia yang harus menghadirkan buktinya. Mengapa dia bisa menuduh orang tersebut? Si A menuduh B melakukan pencurian misalkan. Maka si A misalkan yang mencuri barang saya, kata A adalah si B. Dia menuduh berarti, maka bukti harus dihadirkan oleh A. Kalau misalkan A tidak bisa menghadirkan bukti, maka hakim akan meminta kepada si B, antum silahkan bersumpah bahwa antum bukan pelakunya. Itu hukum Islam. Taib, itu hukum Islam. Dan tentunya kalau ada orang tetap melakukan sumpah palsu, dia pelakunya tapi dia tetap nekat melakukan sumpah yang palsu tersebut, maka tentunya ini adalah dosa yang besar di dalam Islam. Itu hukum asalnya. Tetapi kita lihat di sini. Jadi di sini al-yamin 'alal mudda'a 'alai idza lam takun bayyinah. Jadi itulah di sini kaidahnya, sumpah itu dilakukan oleh mudda'a 'alai, yang tertuduh. Sumpah dilakukan oleh pihak tertuduh idza lam takun bayyinah, jika tidak ada bukti yang dihadirkan oleh al-mudda'i, pihak penuduh. Illa fil qasamah, kecuali dalam masalah qasamah. Ada yang tahu masalah qasamah? Ada? Masalah qasamah. Masalah qasamah. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Taib. Antum pengen ana menyebutkan kalimat yang nyelekit tidak? Antum 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji belum tahu masalah qasamah. Taib. Taib. Masalah qasamah seperti misalkan ketika ada orang dibunuh oleh orang lain, A dibunuh oleh B, nauzubillah min dzalik. Tapi kemudian keluarganya si A itu tidak punya bukti yang kuat bahwa B pelakunya, tapi ada tanda-tanda si keluarganya si A, keluarganya si korban ini memiliki tanda-tanda kuat B lah pelakunya. Contohnya kasus yang sedang marak akhir-akhir, betul tidak? Baik. Viral sekali. Maka apa yang harus dilakukan? Yang keluarga si A tersebut itu bisa yakni bersumpah. Jadi harusnya hukum asalnya adalah apa? Keluarganya A harus membawakan bukti. Kan dia yang menuduh. Dia menuduh yang B pelakunya, betul tidak? Tapi nggak ada bukti yang kuat. Cuma adanya amarah, adanya dalalah, adanya indikasi. Adanya indikasi bahwa si B lah yang pelakunya, begitu ya. Bisa jadi sudah diketahui adanya permusuhan selama ini. Bisa jadi si A meninggalnya di rumah si B. Ya ini. Taib. Enak itu sebagian yang disebutkan oleh para fuqaha, bukan anak berusaha mencocok-cocokkan dengan kasus yang taib. Jadi keluarganya si A kemudian
karena tidak bisa menghadirkan bukti padahal itu hukum asalnya, merekalah yang bersumpah. Merekalah yang bersumpah. 50 sumpah. 50 sumpah. Kalau misalkan keluarganya ada beberapa, maka 50 sumpah tersebut dibagi berdasarkan hak warisan yang dimiliki oleh setiap keluarga tersebut dari si A. Kalau keluarganya cuma satu, ya sudah, satu orang ini yang melakukan 50 sumpah. Taib. Jadi ini adalah qasama. Jadi pengecualiannya adalah keluarganya si A yang menuduh harus menghadirkan bukti. Tapi kalau nggak bisa menghadirkan bukti dalam masalah pembunuhan, maka cukup adanya amarah atau dalalah, adanya indikasi qarinah, cukup adanya indikasi atau qarinah. Kemudian itulah yang tinggal dilengkapi dengan sumpah tadi, khamsina yaminan, 50 sumpah. Wal masail al mustathlah minal qawaid. Kemudian juga pengajar harus menyebutkan masalah-masalah yang merupakan pengecualian dari kaidah. Kaqaulihi al-amalu bil jadidi min kulli qaulain qadimin wa jadidin illa fi 14 mas'alatan wa yadhkuruha. Contohnya misalkan dalam mazhab Syafi'i, kaidah asalnya adalah kita mengamalkan pendapat yang jadid dari dua pendapat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i memiliki dua mazhab. Mazhab qadim, mazhab lama, dan mazhab jadid, mazhab baru. Mazhab lama beliau rumuskan di Irak, dan mazhab baru beliau rumuskan di Mesir. Dan perubahan istihad beliau ini bukan karena beliau menyesuaikan mazhab beliau dengan kondisi orang Mesir, tidak. Bukan karena menyesuaikan dengan urf orang Mesir, tidak. Akan tetapi karena adanya tambahan ilmu baru, tambahan riwayat-riwayat baru, atau bisa jadi merenungkan kaidah-kaidah baru, Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya mengenai respon beliau bahwa guru beliau setelah awalnya Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i di Irak, kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir, karena banyaknya mulai muncul ahlul bid'ah di Irak waktu itu. Contohnya orang-orang dari kalangan tasawuf sufi yang mulai menabuh-nabuh rebana dan seterusnya, itu dibenci oleh Imam Syafi'i, membuat beliau pindah ke Mesir. Imam Ahmad ketika ditanya, ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir kemudian berubah, sebagian istihad beliau, Imam Ahmad berkata bahwa ini dalam rangka supaya membuat istihadnya semakin ahkam, semakin bagus, begitu ya. Jadi bukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kondisi urf negeri Mesir atau rakyat Mesir, tidak. Dan tidak semua pendapat qadim al-Imam Syafi'i, tidak semua pendapat lama dari Imam Syafi'i itu diubah oleh beliau, cuma sebagiannya saja. Nah, dalam masalah yang beliau tidak bahas lagi di Mesir, itu berarti pendapat beliau masih sama seperti di Irak. Dalam masalah yang beliau ubah pendapatnya, Al-Imam Syafi'i sendiri berpesan kepada murid-muridnya bahwa hapuskanlah, buanglah apa yang kufatwakan ketika di Irak, ambillah yang kufatwakan sekarang ketika sudah di Mesir ini. Jadi itu pesan dari Al-Imam Syafi'i. Jadi mazhab qadim yu'amalu mu'amalatal mansukh. Kaidahnya adalah mazhab qadim, mazhab lama itu diberlakukan seperti mansukh, yakni teranulir, dianulir, begitu ya. Berbeda, ini mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab Ahmad, mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali, riwayat-riwayat yang ada dari Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad tidak menulis kitab fikih secara langsung seperti Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, kitab pertama dalam usul fikih, menulis kitab Al-Um, kitab fikih yang satu-satunya kita miliki kitab fikih dari spektrum awal fikih sampai spektrum akhir fikih, bab awal sampai bab akhir fikih, yang semuanya ditulis oleh seorang mujtahid mutlak, Al-Imam Syafi'i Al-Muttalibi rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad tidak menuliskan kitab fikih karena wara', cukuplah Al-Imam Syafi'i. Adapun ana siapa? Ana cuma rajul saja, yakni rajulun minal muslimin.
Makanya kitab beliau menuliskan akidah, menuliskan hadis, Musnad Ahmad, tebal kitab hadis. Karena itu sabda Nabi Muhammad SAW. Ini waraknya Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i menuliskan kitab, ya karena memang itu dibutuhkan. Masing-masing memiliki amalannya masing-masing. Imam Ahmad, karena beliau merasa muridnya beliau masih merasa muridnya Imam Syafi'i dalam masalah yang beliau itu tidak tahu pendapatnya, beliau katakan terus terang, ana taklid kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu mengapa Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, seorang ulama besar di Mesir, beliau berkata, ulama Ahlussunnah di Mesir rahimahullah, beliau berkata, kalau seandainya aku bisa menyuruh seorang mustahid untuk taklid kepada mustahid lain, mustahid hukum asalnya nggak boleh taklid, orang dia sudah mustahid. Tapi Syekh Ahmad Syakir menyebutkan kalimat demikian dalam rangka untuk penekanan begitu ya. Kalau seandainya sesuatu yang muhal ini, sesuatu yang tidak mungkin ini atau tidak boleh ini, boleh dilakukan. Kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang mustahid bertaklid kepada mustahid lain, maka aku akan menyuruh dia untuk taklid kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taklid yang terpuji, bukan taklid fanatik buta. Ini yang dimaksud. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad tadi, itu taklid yang terpuji. Yakni karena memang tidak tahu, istihad, nggak tahu, gimana? Ikuti guru saya, ikuti guru kita. Nah, gitu. Ini taklid yang terpuji. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mau, yakni misalkan menisbatkan pada mazhab tertentu, tidak masalah. Tapi sebenarnya dia melakukan taklid. Contohnya misalkan ketika dia menerima fatwa dari Syekh bin Bas, dia taklid kepada Syekh bin Bas. Dia menerima fatwa dari Syekh Utsaimin, dia taklid kepada Syekh Utsaimin. Ini tidak masalah, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bagi orang awam silahkan mengambil ilmu dari orang yang antum percayai keilmuannya, ketakwaannya, kewaraannya. Taib, itulah yang dilakukan di zaman sahabat. Sahabat junior bertanya kepada sahabat senior dan gak selalu nanya kepada satu orang. Anda selalu pengen nanya ke Ibnu Abbas saja. Tidak. Terkadang dalam masalah nanya ke Ibnu Abbas, dalam masalah lain nanya ke Ibnu Umar, dalam masalah lain nanya ke Aisyah, demikian. Itu bagi orang yang awam. Tapi bagi orang penuntut ilmu yang pengen matang ilmunya, pengen naik tingkat menjadi calon mustahid, gimana? Tirulah orang-orang para sahabat junior yang belajar kepada sahabat senior secara mulazamah. Ya, tirulah para tabi'in yang belajar kepada sahabat secara mulazamah. Ya, ini belajar pada satu guru dulu, baru kemudian belajar ke guru berikutnya. Ya, Mujahid belajar ke Ibnu Abbas terlebih dahulu, baru kemudian belajar. Al-Imam Syafi'i belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji dulu di Makkah, kemudian belajar kepada Sufyan bin Uyainah di Makkah, kemudian setelah ulama di Makkah semuanya dipelajari, baru menuju ke Madinah belajar ke Imam Malik. Setelah Imam Malik meninggal dunia, beliau tetap bersama Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Bahkan disebutkan dalam periode itu tidaklah fatwanya Al-Imam Syafi'i yang beliau ungkapkan selalu pasti itu adalah pendapatnya dari Imam Malik. Yani taklid, masih taklid kepada Imam Malik. Tapi setelah itu beliau menuju Irak, banyak berdiskusi dan berdebat dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Maka kemudian barulah Al-Imam Syafi'i berusaha menggabungkan, mencari jalan tengah antara madrasah ya hadis dan madrasah ra'yi. Madrasah hadis yakni Imam Malik Hijaz, madrasah ra'yi yakni mazhab Abu Hanifah. Barulah kemudian beliau beristihad. Taib. Jadi maksud ana adalah ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kalau mazhab Imam Ahmad tadi kita balik ya. Mazhab Imam Ahmad itu riwayat-riwayat yang dari Imam Ahmad yu'amalu muamalatal jama'. Yani diperlakukan dengan digabungkan, karena kita tidak tahu ini mana sebenarnya pendapat Imam Ahmad yang betul-betul dalam masalah ini begitu ya. Dalam kebanyakan kasus kita itu masih abu-abu. Karena Imam Ahmad tidak menuliskan kitabnya secara langsung. Kita tahu fikihnya beliau dari tanya jawab. Dan ketika tanya jawab, ditanya sekarang dengan ditanya tahun depan bisa jadi sudah berbeda jawabannya. Sehingga kita tidak tahu benar-benar mana yang merupakan istihad terakhir dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tidak seperti Al-Imam Syafi'i. Makanya ada perbedaan dua karakter dari mazhab ini. Sehingga ya jangan menyamakan antara satu dengan yang lain. Menyamakan antara satu dengan yang lain, menggunakan kaidah yang satu dipaksakan kepada orang yang bermazhab lain, atau sebaliknya, ini akan menimbulkan yakni gesekan.
itu dibahas di majelis terpisah ya. Kalau mau bahas lebih lanjut panjang tentang itu maka di majelis terpisah saja. Kita fokus lagi di sini. Jadi mazhab Imam Syafi'i hukum asalnya adalah mengamalkan mazhab yang jadid, kemudian meninggalkan mazhab yang qadim, kecuali dalam 14 masalah. Ini disimpulkan oleh siapa? Oleh para ulama Syafi'iyah setelahnya. Semacam ya Al-Mawardi, Al-Juwaini, Al-Imrani, Ar-Ruyani, Ar-Rafi'i, An-Nawawi. Maka ada 14 masalah pengecualian, di mana mazhab qadim Imam Syafi'i lebih kuat secara dalil sebenarnya daripada mazhab jadid beliau. Taib. Wa kullu yaminin ala nafyi fi'lil ghairi fahiya ala nafyil ilmi illa man iddu'iya alaihi anna 'abdahu jana fayahlifu 'alal batti 'alal asah. Taib. Kita masuk pada masalah berikutnya sekarang. Kaidah yang memiliki pengecualian. Ini pembahasan malam ini padat sekali ya, dari berbagai bidang. Taib. Setiap sumpah ala nafyi fi'lil ghair fahiya ala nafyil ilmi. Taib. Gimana cara menerangkan supaya cepat dan ringkas dan padat? Sekarang bayangkan begini. Misalkan antum yakni ada suatu kejadian dan kemudian antum harus bersumpah, misalkan begitu ya, ada kejadian pembunuhan misalnya, nauzubillah min dzalik. Kemudian antum ingin menyatakan, ingin menunjukkan bahwa antum tidak bersalah. Ya, taib. Maka sumpahnya misalkan ya, jadi al-bayyinah 'alal mudda'i, bukti wajib dihadirkan bagi penuduh, yang tertuduh bersumpah. Kita misalkan supaya kita tidak masuk dalam pihak tertuduh, kita bersumpah, demi Allah pada sore itu ana di rumah, bukan di dekat TKP, begitu ya. Ini berarti apa? Ini berarti al-yamin ala fi'li nafsihi bil itsbat, yaitu bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri. Kan sumpahnya tentang perbuatan dirinya sendiri. Dia di mana waktu itu? Yakni bil itsbat, yakni menetapkan. Yakni menetapkan. Ana pada saat itu, pada saat kejadian, ana di rumah bukan di dekat TKP, jadi enggak mungkin ana pelakunya, gitu ya. Atau versi lain, al-yamin ala fi'li nafsihi bin nafyi. Yaitu misalkan kalau dalam contoh yang sama, ana bersumpah demi Allah pada saat kejadian itu ana tidak di TKP, begitu ya. Jadi itu menafikan. Jadi mirip dengan yang satu menetapkan, yang satu lagi menafikan. Khalas. Ini bersumpah terhadap perbuatan diri sendiri. Maka yang diterima adalah kalau sumpah tersebut dilakukan alal batti. Alal bat. Apa alal bat maksudnya? Alal jazm wa alal qata'. Demi Allah, ana tidak di TKP pada sore itu. Ini menafikan berarti. Atau versi lain, demi Allah, ana di rumah pada sore tersebut. Ini berarti apa? Menetapkan begitu ya. Tapi jazm, kotak. Tidak ada keraguan. Ya. Kalau masih sumpahnya itu tidak, masih sumpahnya itu ada keraguan, maka ini tidak diterima. Misalkan, demi Allah, ana tidak tahu ana di mana waktu itu. Begitu ya. Lah itu kan perbuatan antum sendiri, gimana? Saya tidak tahu. Saya lupa. Ya gitu ya. Seperti yang antum sering dengar di antara tidak tahu atau lupa, begitu ya. Baik. Jadi itu tidak diterima sebagai yamin, karena yaminnya harus alal batti, alal jazmi wa alal qata'. Tapi sekarang jadi itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Sekarang hukum asal yang berikutnya, sama-sama hukum asal. Bagaimana kalau kita bersumpah atas perbuatan orang lain? Misalkan kita mau bersumpah bahwa orang lain tidak melakukannya. Bersumpah bahwa orang lain tidak melakukannya. Maka sumpah tersebut kalau dinyatakan dalam lafaz sekedar menafikan ilmu, bahwa kita tidak tahu apa yang dia lakukan, ini sudah cukup. Misalkan orang lain yang tertuduh, kita sebagai saksi, maka kita bersumpah, demi Allah, ana tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah ini sudah diterima. Kenapa? Karena sumpah seperti ini terkait perbuatan orang lain, wajar kalau ana tidak tahu. Taib,
wajar kalau ana tidak tahu. Jelas? Jadi sumpah tersebut diterima dari kita. Ya sudah, khalas, ya udah, kita nggak memaksakan antum untuk antum harus tahu dia di mana. Ya, ana nggak tahu hubungannya ana dengan dia, begitu ya? Itu maksudnya. Baik. Jadi di sini kita lihat kullu yaminin ala nafyi fi'lil ghairi fahiya ala nafyil ilmi. Hukum asalnya adalah setiap sumpah yang menafikan perbuatan orang lain, maka itu sumpah tersebut gak apa-apa kalau diucapkan dalam lafaz menafikan ilmu. Yani kita gak tahu apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Khalas, ini berdasarkan mengapa tidak perlu sampai jazm, mengapa tidak perlu sampai alal qata' alal bad seperti sebelumnya, berdasarkan hadis. Kalau barusan kan kita sebut berdasarkan pertimbangan, ya ini kan perbuatan orang lain, ya nggak masalah. Maksudnya kita nggak memaksakan dia untuk mengetahui perbuatan orang lain. Ini kan secara logika. Dalilnya, dalil yang lain yakni secara hadis. Ada hadis yang menyebutkan dua orang sahabat, satunya dari Hadramaut, satunya dari Kindah. Maka yang Al-Hadrami dari Hadramaut itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dua orang ini Al-Hadrami dan Al-Kindi ini punya masalah, ya. Al-Hadrami berkata kepada Rasulullah SAW bahwa tanahnya di Hadramaut, tanahnya di Yaman, ya, tanahnya di Yaman itu diambil bapaknya Al-Kindi secara tidak hak, ya, secara tidak legal, dirampas atau diambil begitu, ya. Maka Al-Hadrami kemudian yakni ditanya, apakah antum memiliki bukti? Ya kan, berarti penuduh harus mendatangkan bukti. Ana tidak punya bukti. Sehingga apa yang dikatakan oleh Hadrami, ana sekarang mau meminta si Al-Kindi ini untuk bersumpah. Sumpahnya diminta, disebutkan teksnya oleh Al-Hadrami. Silakan antum bersumpah, demi Allah ana tidak tahu bahwa itu tanah milik Al-Hadrami yang itu diambil oleh bapak antum. Sumpahnya diminta seperti itu oleh si Al-Hadrami. Al-Hadrami pengen Al-Kindi mengucapkan sumpah lafadznya seperti itu. Demi Allah, ana tidak tahu bahwa tanah yang di Yaman tersebut adalah milik antum wahai Hadrami, yakni tanah yang diambil oleh bapak anda tersebut. Jadi apa? Berarti Al-Hadrami mengatakan, yakni request sumpahnya terhadap Al-Kindi tidak secara jazm, betul tidak? Tapi cukup menafikan ilmu. Ana tidak tahu apa yang dilakukan oleh bapak ana, gitu maksudnya. Al-Hadrami tidak membebani Al-Kindi, antum harus bersumpah bahwa yakni itu bukan tanahnya Al-Hadrami, yakni tidak memaksakan untuk tahu bahwa tanah itu sebenarnya milik Al-Hadrami, tapi cukup antum tidak tahu bahwa itu tanah ana. Begitu ya. Maka Al-Kindi disebutkan di hadis tersebut. Kalau tidak salah riwayat Muslim, Al-Kindi sudah mau bersumpah, tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, la yataqatta' ahadun malan. Tidaklah seseorang bersumpah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu harta. Sementara padahal itu sebenarnya sumpah palsu, begitu ya. Kecuali yakni dia akan illa laqi Allah wa huwa ajdam, kecuali dia akan menemui Allah dalam kondisi ajdam, yakni tangannya termutilasi. Tidak memiliki tangan karena sudah mengambil hak milik orang lain secara tidak hak. Maka kemudian Al-Kindi ketika yang awalnya mau bersumpah, mau menuruti requestnya Al-Hadrami, gitu ya, ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW demikian, Al-Kindi langsung berkata, nah, tanah itu miliknya Al-Hadrami. Tanah itu milik Al-Hadrami. Jadi di sini itu hukum asalnya. Hukum asalnya adalah kalau kita bersumpah terhadap perbuatan orang lain, maka apa? Tidak dipaksakan harus secara jazm, tidak dipaksakan harus secara qata', tapi cukup menafikan bahwa kita tahu. Cukup kita menyebutkan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi, begitu ya. Kecuali, nah ini pengecualiannya masuk di sini. Kecuali apa? Illa man iddu'iya alaihi anna 'abdahu jana fayahlifu 'alal batti 'alal asah. Kecuali misalkan ada seorang majikan punya budak, kemudian
dituduh, si budak tersebut dituduh oleh orang lain bahwa si budak ini telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Si A, majikan, punya budak. Budak ini dituduh oleh B, si budak ini melakukan kezaliman kepada anak. Nyuri barang anak kemarin. Nah, misalkan begitu ya. Maka si majikan tersebut, yaitu si A, dalam kasus ini berarti kan pelakunya si budaknya, betul tidak? Pelakunya kan budaknya, berarti kan orang lain. Si A cukup, kalau pakai kaidah asal, sebenarnya si A cukup untuk bersumpah, demi Allah Anda tidak tahu apa yang dilakukan oleh budak Anda sore kemarin, gitu ya. Betul? Nah, kan ini orang lain. Tetapi karena ini budaknya, budak itu ya dalam hukum Islam dianggap sebagai harta kepemilikan. Jadi karena dianggap sebagai harta kepemilikan, maka si A boleh atau bahkan harus untuk bersumpah secara jazm, demi Allah budak Anda tidak melakukan demikian. Nah, begitu ya. Baik, ini pengecualian berarti. Dan ini perinciannya ada di kitab fikih. Anda bahas ini karena diperlukan dalam rangka untuk memahami kalimat ini. Baik. Wa kullu ibadatin yukhraju minha bi fi'li munafiha wa mubtiliha illa al-hajj wal umrah. Ya, contoh lain dari kaidah yang memiliki pengecualian. Setiap ibadah yang seseorang yang melakukan sesuatu yang menafikan atau membatalkan ibadah tersebut, dia akan keluar dari ibadah itu. Ini hukum asalnya. Kalau misalkan ada orang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat kentut, gimana? Kalau sholatnya batal, dia sudah keluar dari sholat. Ini hukum asalnya. Illal hajj wal umrah, kecuali haji dan umrah. Maka ketika ada sesuatu yang dilakukan yang menafikan ya ibadah haji atau umrah tersebut, maka bisa jadi dalam beberapa kasus tidak langsung keluar dari haji atau umrah. Bisa jadi ya cukup bayar yakni fidyah atau menyembelih ya atau puasa 3 puasa gitu ya, 3 hari kemudian 7 hari di rumah. Atau misalkan ketika kasusnya misalkan yang paling parah, tidak wukuf di Arafah, misalkan al-hajju Arafah, inti dari haji itu Arafah. Misalkan seorang tidak wukuf di Arafah, baik secara sengaja, ini parah sekali berarti, atau tidak sengaja ketiduran misalkan, gitu ya. Sudah jauh-jauh ke sana, giliran wukuf di Arafah ketiduran, ya. Bisa jadi terjadi ya. Maka atau macet sekali sehingga nggak nyampe sehingga ya kita nggak tahu lah gimana kondisinya. Intinya dia nggak wukuf di Arafah, maka apa yang harus dilakukan? Az-zabah, menyembelih, kemudian tahallul bil umrah, kemudian qada'ul hajj fi sanah al-muqbilah. Yani menyembelih kemudian tahallul dengan umrah, berarti tidak langsung keluar dari rangkaian ibadah tersebut. Masih harus tahallul, yani masih harus umrah kemudian tahallul dengan umrah tersebut. Kemudian qada haji tahun depannya. Jadi tidak langsung keluar dari amalan ibadahnya. Ini pengecualian. Wa kullu wudu'in yajibu fihi tartib illa wudu'an takhallalahu ghuslul janabah. Setiap wudu yang wajib untuk dilakukan secara tertib, secara berurutan. Ini hukum asalnya. Tapi ada pengecualian. Illa wudu'an takhallalahu ghuslul janabah. Kecuali wudu yang dilaksanakan di tengah-tengah mandi janabah, mandi junub, mandi besar. Wudu yang dilakukan di tengah-tengah mandi junub, karena mandi junub itu dalam rangka menghilangkan hadas akbar, taharah yang lebih besar dan tidak disyaratkan untuk tertib, maka wudu yang dilakukan di tengah-tengah tidak disyaratkan juga untuk tertib. Baik, jadi ini pengecualian. Jadi sebenarnya wudu yang dilakukan itu ya sebenarnya masuk dalam paket mandinya itu. Misalkan ada seorang mandi karena junub, kemudian dia mandi dan dia tidak melakukan pembatal wudu selama mandi. Ya, misalkan dia tidak menyentuh kelaminnya, dia tidak kentut, dia tidak kencing gitu ya. Ya, kalau mau kentut atau kencing sebelum mandi di awal-awal dan seterusnya. Misalkan dia ketika mandi wajib tersebut tidak melakukan pembatal wudu sama sekali, maka walaupun dia tidak berwudu, sudah cukup bagi dia setelah mandi untuk langsung sholat. Tidak perlu berwudu kembali, karena wudu itu sunnahnya mandi, bukan wajib gitu ya. Khilaf di kalangan ulama. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak wajib. Sehingga orang habis mandi langsung
mandi wajib maksudnya, mandi wajib setelah junub atau mandi wajib setelah haid, langsung bisa sholat tanpa wudu lagi. Tapi kalau mandinya sunnah, mandi sunnah misalkan, maka ya tidak masuk kalam ini di situ. Nah, jadi kalau wudunya itu di tengah-tengah mandi dia kemudian melakukan wudu, ya wudunya itu teranggap ngeblur dengan mandinya, khalas. Mandinya tidak perlu tertib ya. Orang bisa jadi ketika mandi wajib bisa jadi dia basuh bahu kiri dulu, khalas. Habis itu basuh bahu kanan dulu. Habis itu basuh kaki, habis itu basuh kaki satunya, habis itu iseng-iseng aja begitu ya. Tidak harus ada urutan tertentu, harus kepala dulu kemudian 3 kali kemudian ke seluruh badan. Tidak ada kewajiban untuk berurutan seperti itu. Itu tata cara yang sunnah. Tata cara yang sunnah adalah ya banyak, tapi di antara yang zahir adalah yakni basuh kepala 3 kali, kemudian setelah itu guyurkan seluruh badan ke seluruh tubuh. Tapi kalau misalkan kepala diguyur belakangan, tidak masalah. Bahkan para ulama menyebutkan, antum lagi junub, kemudian antum melihat ada kolam renang, kemudian langsung nyebur di situ, hadats akbar terangkat. Selama sudah berniat sebelumnya, ya berniat yani anak ingat, oh ya anak punya hadats akbar, kebetulan ada kolam renang, khalas langsung nyebur blur, kemudian naik lagi hadats akbar terangkat. Tayyib, hadats akbar terangkat. Demikian pula kalau di sungai. Kalau wudu gimana? Boleh nggak sungai mengalir kemudian kita nyebur? Untuk wudu boleh tidak? Khalas nyebur saja. Kemudian naik lagi. Boleh tidak? Wudu kan harus ada tertib. Jawabannya boleh. Selama kita nyeburnya ada jeda waktu di mana aliran pertama ini teranggap basuh muka anak. Aliran kedua teranggap basuh kedua tangan anak. Aliran ketiga teranggap membasuh kepala anak. Kalau mengusap kepala itu yang diwajibkan, apalagi membasuh lebih-lebih lagi, sudah mencukupi. Kemudian aliran keempat membasuh kedua kaki anak. Khalas. Jadi dia nyebur di sungai, sungainya mengalir tentunya ya. Kemudian dia nyebur. Ya orangnya jangan hanyut ya, orangnya hanyut bersama yang kuning-kuning yang ngapung-ngapung. Maka dia berhenti sejenak di situ di dalam, kemudian keluar lagi, itu sudah teranggap sudah berwudu. Wa asbahu dzalik, dan yang semisalnya kaidah-kaidah lain yang ada pengecualian, wa yubayyinu ma akhadha dzalika kullah. Dan hendaknya seorang pengajar harus menjelaskan dalil-dalil dari tiap masalah tersebut, baik kaidah yang umum yang enggak ada pengecualian atau kaidah yang umum tapi ada beberapa pengecualian, termasuk mengapa pengecualian ini dikecualikan dari kaidah umum tadi. Itu harusnya dalilnya diterangkan oleh pengajar supaya penuntut ilmu bisa puas dan bisa paham materinya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Ini satu paragraf tapi padat sekali ya. Tidak ada sesi setelah Isya. Kita akan bahas lanjutan dari adab ke-10 ini di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.